Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Eh, Pertama-tama saya ucapkan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Dan mudah-mudahan kalian semua agar diberikan kesehatan selalu ya di masa pandemi corona ini. Sebelumnya terima kasih sudah mengikuti pelajaran ya mata kuliah OP itu dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8 ini. Nah, di pertemuan pertama saya sudah memberikan materi mengenai OOP ya, OOP dasar PHP. Nah, dan mudah-mudahan di pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 mungkin ya, atau ke-6. Kalau ke-7 kan itu tes. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan mudah-mudahan bisa diimplementasikan di dalam perusahaannya masing-masing atau di tempat kerjanya masing-masing atau di dalam karirnya masing-masing. Oke, untuk pertemuan ke-8 karena awalnya kita membahas OOP ya, OOP PHP. Nah, saya di sini mencoba untuk mempelajari tentang framework-nya, framework OOP PHP. Nah, sebenarnya framework OOP PHP itu banyak ya. Kalau di sini di dalam materi ini saya akan mempelajari tentang framework CodeIgniter. Selain CodeIgniter itu banyak ya. Selain CodeIgniter banyak. Yang pertama ada juga Laravel, ada Gen Framework, ada YII, banyak sebenarnya. Nah, di dalam modul ini atau di dalam materi ini kita belajar mengenai framework CodeIgniter ya. Saya akan menjelaskan tentang dasar-dasarnya. Yang pertama pengenalan framework CodeIgniter, kemudian MVC, aturan coding, CodeIgniter, cara instalasi dan demo CodeIgniter. Oke. Saya perbesar dulu ya. Nah, yang pertama kita kenalan dulu nih framework CodeIgniter itu apa sih? Atau framework itu apa? Kita kenalan dulu ya. Nah, jadi sejarahnya framework CodeIgniter itu juga yang sering bisa disebut itu CI ya, CI. Adalah suatu framework MVC atau Model View Controller PHP yang sangat populer di dunia web programming. Ini diciptakan oleh Ellis Lab Incorporation. Nah, di mana Rick Ellis itu menjadi pendiri dan CEO Ellis Lab. Perusahaan Ellis Lab ialah perusahaan software development yang menggunakan bahasa scripting PHP sebagai basisnya. Jadi sebagai dasarnya itu Ellis Lab itu dasarnya PHP scriptingnya. Perusahaan Ellis Lab itu. Kemudian CodeIgniter itu adalah sebuah web application framework yang bersifat open source. Jadi CodeIgniter itu gratis. Ya. Bisa di-download gratis tanpa batas. Itu bisa di-download di situs resminya ya. Nanti saya kasih linknya. Ini digunakan untuk membangun aplikasi PHP dinamis. Nah, CodeIgniter itu diperkenalkan ke publik pada tanggal 28 Februari 2006. Itu sejarah CodeIgniter. Nah, kemudian framework. Framework itu apa? Jadi, framework itu adalah sebuah software untuk memudahkan para programmer untuk membuat sebuah aplikasi web yang di dalamnya ada beberapa fungsi dan antaranya plugin dan konsep untuk membuat suatu sistem tertentu agar tersusun dan terstruktur dengan rapi. Nah, jadi framework itu sebenarnya
bukanlah peralatan atau tools ya. Ingat, framework itu bukanlah peralatan atau tools. Jadi framework itu diibaratkan adalah sebagai alat bantu. Jadi kan kalau misalkan tools, kalau tools kan itu sesuatu software yang bisa diinstal ya, diinstal dan ditanam di komputer kita. Nah, kalau misalkan framework itu nggak cara installnya beda. Jadi itu adalah sebagai alat bantu saja, alat bantu untuk memudahkan programmer membuat suatu program dengan cepat dan tepat ya. Itu mengenai framework. Nah, ini contoh framework ya. Ini contoh framework PHP. Sebenarnya ini masih banyak ya. Masih banyak, ini saya ambil dari berbagai sumber. Yang pertama itu adalah Laravel, Gen PHP, kemudian CodeIgniter, ada juga Cake PHP, kemudian Symfony, dan masih banyak. Ini adalah contoh dari sebagian besar framework PHP. Oke, nah kemudian perbandingan PHP natif dan MVC. Jadi kenapa sih kita harus mempelajari MVC? Kenapa nggak PHP natif? Nah, alasannya yang pertama, bisa kita lihat di gambar ya. Nah, ini maksudnya PHP natif. Nah, ini PHP natif berada di sebelah kiri berarti ya kalau dari saya. PHP Logic. Nah, ini PHP Logic. Jadi kalau PHP natif itu si programmer itu ngodingnya itu dari nol ya, dari mulai PHP Logicnya, kemudian membuat functionnya, membuat kelasnya, membuat query, itu si programmer itu membuatnya dari nol dan tidak ada bantuan dari library atau konfigurasi bawaan. Itu PHP natif. Nah, kemudian HTML-nya juga itu dibuat terpisah ya kalau menggunakan natif dan tidak saling berhubungan, kecuali kalau misalkan programmernya yang menghubungkan manual seperti itu. Nah, kalau misalkan MVC, nah kalau MVC itu singkatan dari model view controller. Nah, dari ketiga ini bisa kita lihat dari gambar ini saling berhubungan. Jadi yang asalnya tidak saling berhubungan, PHP natif. Nah, kalau misalkan menggunakan MVC itu saling berhubungan ya antara controller, model, view. Jadi ini saling ketergantungan. Dan manfaatnya menggunakan MVC itu kode program kita itu akan lebih rapi, mudah untuk kalau misalkan ada kesalahan itu mudah untuk ditelusuri. Kalau misalkan ada perubahan kode program itu mudah kita rubah atau di otak-atik segala macam. Itu menggunakan MVC. Jadi lebih memudahkan programmer. Oke, nah next. Nah, ini ya. Ini penjelasan dari MVC. Jadi MVC itu adalah model view controller ya. Jadi model itu biasanya langsung berhubungan dengan database. Jadi seperti insert, kemudian update, delete, dan lain-lain. Jadi intinya di dalam model ini berisi semua query disimpan di dalam model. Ya, kalau di CodeIgniter. Di model ini menyimpan semua query yang berhubungan dengan database. Kemudian controller. Controller merupakan bagian yang mengatur hubungan antara model dan view.
Nah, jadi model dan view itu diatur oleh controller. Nah, berfungsi untuk menerima request dan data dari user, kemudian menentukan apa yang akan diproses aplikasi. Nah, seperti itu. Jadi, di dalam controller itu isinya itu adalah function-function ya, function-function. Udah belajar function ya tentunya. Jadi, kalau misalkan di code igniter ada function, ada class, itu jangan aneh. Soalnya kan kita dari awal sudah belajar kelas ya, kelas dan function. Kemudian property juga kita sudah belajar. Nah, di code igniter itu dipakai semua. Seperti kelas, function, dan property. Jadi harusnya sudah ngerti lah, nggak perlu dijelasin ulang. Nah, jadi di dalam controller itu sebenarnya di dalam controller itu adalah terdapat function-function dan kelas ya. Maksudnya kelas dan beberapa function yang berfungsi untuk menerima request dari data dari user, kemudian menentukan apa yang akan diproses oleh aplikasi. Nah, kemudian view merupakan bagian yang menangani presentation. Jadi view itu sebenarnya isinya adalah halaman HTML-nya aja. Jadi template HTML-nya aja. View ya. Jadi view-nya, halaman HTML-nya disimpan di dalam folder view. Jadi view ini berfungsi untuk menerima dan mempresentasikan data kepada user. Bagian ini tidak memiliki akses langsung terhadap bagian model ya. Jadi karena ini full HTML, di dalam view itu full HTML. Oke. Nah, kemudian kelebihannya. Kelebihan code igniter. Jadi kelebihan code igniter yang pertama itu performanya sangat cepat. Kemudian konfigurasinya sangat minim dan mudah. Yang ketiga itu banyak komunitas. Kemudian yang keempat, dokumentasinya sangat lengkap ya. Jadi di webnya juga itu sudah disediakan dokumentasinya. Jadi coba kalau misalkan bagi kalian yang belum belajar framework PHP atau code igniter ini, coba belajar terlebih dahulu ya. Karena menggunakan code igniter ini menurut saya itu sangat mudah untuk dipelajari dibandingkan dengan framework yang lainnya. Jadi kalau misalkan sebagai dasar belajar framework, saya sarankan code igniter dulu. Nah, setelah code igniter baru ke Laravel. Kalau misalkan mau pindah framework ke yang lain, kalau misalkan code igniter sudah bisa pindah ke framework yang lain, itu menurut saya bakalan mudah beradaptasi karena dasarnya juga sudah bisa. Seperti itu. Kemudian kekurangannya. Yang pertama, kekurangan code igniter itu, jadi code igniter itu dikembangkan oleh Alice Lab ya, dan bukan oleh suatu komunitas. Jadi yang menyebabkan update core engine-nya tidak secepat framework lain. Jadi update-nya lambat ya kalau code igniter daripada framework yang lain. Itu kekurangannya. Kemudian tidak ditunjukkan untuk pembuatan web dengan skala besar atau enterprise, walaupun tersedia banyak library. Nah, jadi code igniter itu cocoknya untuk pembuatan web yang berskala kecil. Jadi untuk pembelajaran web yang berskala kecil, jadi tidak cocok untuk web yang berskala besar. Ya, meskipun di dalam code igniter itu banyak library ya, yang mungkin karena masih keamanannya itu masih kurang yang di dalam code igniter. Yang ketiga, masih banyak kelonggaran dalam hal coding. Misalnya, bebas dalam menambah file.
Nah, seperti yang saya rasakan di CodeIgniter itu sebenarnya di dalam view-nya aja itu sebenarnya masih bisa disisipi file PHP. Bisa disisipi file PHP, di controllernya juga bisa disisipi script HTML, di view-nya script PHP bisa, query bisa. Nah itu, jadi masih banyak kelonggaran dalam hal coding. Jadi masih bebas. Tidak seperti halnya framework yang lain ya. Jadi sebenarnya ini tidak mencerminkan MVC. Tidak mencerminkan MVC yang sesungguhnya. Kalau menurut buku yang saya pelajari ya. Misalnya penulisan echo itu masih dilakukan pada file controller. Ya echo masih bisa dilakukan oleh file controller. Nah, itu mungkin 4 kekurangannya ya. 4 kekurangan CodeIgniter. Ini contoh web yang menggunakan CodeIgniter. Ini ada Kompas, Urbanisia.com, kemudian CodeIgniter, Okezone, Bezubel.com, dan Jualbeta.com. Ini contoh kecil dari web yang sudah menggunakan CodeIgniter. Sebenarnya masih banyak ya. Ini saya ambil yang terkecilnya saja. Kemudian ini struktur folder CodeIgniter. Ini struktur folder CodeIgniter. Nah, sebenarnya ini banyak ya. Jadi ada application, kemudian ada system, kemudian ada user guide-nya. Nah, ini user guide ini tutorialnya. Nah, ini nanti dijelaskan di slide berikutnya ya. Jadi application itu apa sih fungsinya, kemudian sistem itu apa fungsinya gitu. Nah, ini. Jadi folder application. Nah, jadi folder application ini jadi disinilah aplikasi yang akan kita bangun atau diletakkan. Ya, jadi semua aplikasi yang sudah kita buat ini disimpan di dalam folder application. Ya, diantaranya adalah folder controller, kemudian folder view, yang nomor 9, kemudian yang nomor 8 folder models. Nah, ini jadi semua aplikasi disimpan di file-file aplikasi disimpan di dalam folder application. Nah, di dalam folder application itu adalah ada folder config ya. Jadi ada folder config. Nah, ini folder config ini tempat menyimpan semua file konfigurasi yang ada di dalam aplikasi. Ya, mulai dari database, router, dan autoload aplikasi. Kemudian yang kedua, folder controller. Nah, folder controller itu tempat menyimpan semua file controller. Nah, jadi ini folder controller ini nanti yang mengatur semua model dan view ya, yang ada di poin 8 sampai 9. Kemudian yang ketiga itu folder error. Nah, ini tempat menyimpan semua template error aplikasi. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang atau aplikasi yang kita kerjakan itu ada error, kemudian muncul tuh pop-up errornya atau template errornya. Nah, ini template errornya itu disimpan di dalam folder error ya. Kalau misalkan kalian mau cari, simpan di dalam folder error. Jadi sebenarnya si template error itu bisa kita modifikasi sebenarnya. Kemudian folder helper. Folder helper itu tempat menyimpan helper yang bukan berasal dari CI. Ya, jadi bukan bawaannya CI. Kalau folder helper ini. Kemudian folder hooks, tempat menyimpan hook yang digunakan untuk mengubah alur fungsi dari core CI. Jadi kalau misalkan mau merubah alur fungsi nih dari bawaan CI-nya menggunakan folder hooks. Nah, tapi rata-rata ini tidak terlalu dipakai sih. Kemudian folder language.
language itu tempat menyimpan bahasa-bahasa yang akan digunakan. Kemudian folder library, tempat menyimpan semua library buatan kita sendiri ya. Jadi kalau misalkan kalian download library di situs lain, itu bisa disimpan di dalam folder application, kemudian simpan di dalam folder library. Ini nanti disimpan di sini ya. Kalau misalkan mau mendownload library yang lain ya. Contohnya misalkan library PHP PDF, kemudian library PHP Excel. Jadi untuk library laporan itu bisa disimpan di dalam folder library. Kemudian yang ke-8 itu folder model. Nah, di dalam folder model itu tempat menyimpan semua model. Maksudnya itu tempat menyimpan semua query-query yang kita buat, yang nantinya berhubungan dengan database. Nah, nanti disimpan di dalam folder model. Oke, yang ke-9 itu folder view. Nah, ini tempat menyimpan semua file view aplikasi. Jadi semua view aplikasi disimpan di dalam folder model. Folder view ya, sorry. Oke, next. Nah, folder system. Nah, ini sebenarnya folder system ini adalah folder sistem bawaan CI. Jadi, semua konfigurasi CI atau code editor itu disimpan di dalam folder system. Seperti folder cache, itu tempat menyimpan semua cache yang dibuat caching library. Kemudian folder code igniter, tempat menyimpan semua file internal CI. Folder database, tempat menyimpan semua database driver dan kelas yang akan digunakan. Nah, jadi kalau misalkan kita menggunakan model ya, misalkan kita menggunakan model. Nah, kalau misalkan di dalam folder sistemnya tidak ada folder database, ya kita membuat model itu nggak bisa. Kenapa? Karena semua pemanggilan kelas itu disimpan di dalam folder database. Jadi semua pemanggilan kelas atau kelas yang ada di code igniter, kelas model yang ada di code igniter, function-fungsinya disimpan di dalam folder database, kemudian dikirim ke dalam model. Jadi saya sarankan tidak boleh merubah folder sistemnya. Kalau misalkan masih belum expert di code igniter atau di coding code igniter, itu saya sarankan jangan pernah merubah apapun yang ada di dalam folder sistem. Kalau misalkan kita rubah sedikit saja, misalkan kemudian terjadi error, nah itu nanti errornya semuanya akan error. Semua aplikasi yang kita buat itu akan error kalau misalkan kita mengubah file yang ada di sistem, karena itu sudah bawaan code igniternya, jadi tidak perlu dirubah. Yang perlu dirubah itu adalah yang perlu dimodifikasi itu hanya di folder application-nya aja kalau misalkan mau modifikasi. Jadi file proyekan yang kita buat di folder application. Nah, kemudian folder user guide. Folder user guide itu berisi user guide manual ya, penggunaan CI. Di file index.php, nya ini file yang akan menghandle semua request yang dilakukan oleh klien. Oke. Itu penjelasan folder-folder yang ada di code igniter. Kemudian bagi yang pertama belajar code igniter, fokus folder yang harus dipelajari yang pertama itu yang ada di dalam folder application ya. Yang pertama folder config, controller, kemudian model, kemudian view. Nah, di dalam folder config-nya itu ada file tuh.
yaitu atolo.php, config.php, database.php, kemudian routes.php. Itu yang fokus folder yang harus dipelajari ya. Kalau menurut saya, saya yang ya juga masih belajar sebenarnya. Jadi fokus folder yang harus dipelajari yaitu config, controller, model, view. Nah, kalau misalkan itu sudah dikuasai, barulah kita lari ke folder yang lain. Jadi untuk mempelajari dasar-dasarnya dulu yaitu application, config, controller, model, view. Nah, itu nanti kita belajar itu ya. Belajar folder yang ini dulu sebelum ke folder yang lain. Kemudian, nah di dalam CodeIgniter itu sebenarnya ada kesepakatan penulisan kode. Ya, jadi contoh misalkan ketika menulis library helper, controller ataupun model, maka sebaiknya tidak boleh menggunakan tanda penutup pada dokumen. Ya. Nah, ini yang kanan ini salah nih. Yang kanan contoh yang salah, yang benarnya adalah yang kiri. Ini yang kanan itu ada tutup kurung PHP-nya ya. Harusnya jangan dipakai tutup kurung PHP. Nah, ini contoh yang benar. Kemudian ini yang contoh yang salah. Nah, kemudian penamaan kelas. Penamaan kelas juga itu harus diawali dengan huruf besar. Jika kelas menggunakan beberapa kata, maka kata-kata tersebut dipisahkan menggunakan underscore dan bukan camel case ya. Ingat, jadi harus disatukan dengan underscore kalau misalkan ada spasinya. Ini sebenarnya aturannya sama dengan ini sih, sama dengan pembuatan variabel sebenarnya. Ini di OP pertemuan 1-6 sebenarnya udah disinggung ya, tata cara pembuatan kelas dan function. Oke, kemudian slide selanjutnya, nah ini controller dan cara pemanggilannya. Nah, kalau di CodeIgniter itu cara pemanggilannya beda dengan cara pemanggilan project web yang sebelumnya. Nah, kalau di CodeIgniter itu yang pertama dipanggil adalah konfigurasi base URL, kemudian segmen URI pertama itu biasanya berisi kelas ya. Nama kelasnya apa? Ini kalau misalkan sudah di hosting nih, si project webnya sudah di hosting. Jadi segmen URI pertamanya itu nama kelasnya apa, kemudian segmen URI yang kedua itu nama function. Nah, kemudian segmen URI yang ketiga itu adalah ID. Ya, biasanya seperti itu. Kalau misalkan URL atau pemanggilan project web yang menggunakan CodeIgniter. Jadi yang pertama base URL, kemudian slash. Nah, ini nama kelasnya apa yang mau dipanggil. Misalkan segmen URI 1 ya, nama kelas, kemudian segmen URI 2-nya nama fungsinya. Setelah nama kelas slash lagi, kemudian nama fungsinya. Nah, setelah nama function baru kalau misalkan mau manggil berdasarkan ID ya ID-nya ditulis. Segmen URI ketiga dan seterusnya. Nah, contoh misalkan ya, saya akan mencoba menjelaskan cara menginstal dulu ya, cara menginstal CodeIgniter. Sebenarnya sama dengan cara membuat web biasa ya, web native, cuman
karena ini framework, jadi kita harus download dulu project frameworknya. Kita bisa download di situs resminya, yaitu CodeIgniter. Nah, ini situs resminya adalah codeigniter.com. Ya, kita bisa download di sini, codeigniter.com. Kemudian di sini ada link download. Nah, ini sebelum belajar ke CodeIgniter 4, kita belajar CodeIgniter 3 dulu ya. Soalnya ini CodeIgniter 4 itu beda tata cara instalasinya sama dengan CodeIgniter 3. Oke, kita download CodeIgniter 3. Nah, ini perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu sebelum bagi yang belum bisa, atau maksudnya bagi yang pertama belajar CodeIgniter, ya beginilah cara instalasinya. Jadi pertama kita download dulu projectnya. Setelah di-download, nah barulah kita copy ya. Sebelumnya sudah install Exam kan? Nah, kalau sudah install Exam, project CodeIgniter ini kita pindahkan dulu. Kita pindahkan dulu ke dalam folder Exam, kemudian htdoc ya, di dalam folder htdoc. Nah, Exam, kemudian htdoc. Ini kalau misalkan saya ini instalasinya di drive C ya. Jadi path-nya seperti ini. C exam htdoc. Nah, setelah itu kita copy paste di sini. Copy paste. Nah, setelah copy paste, nah, kita ekstrak her ya. Jadi diekstrak di sini. Oke. Nah, ini hasil ekstraknya. Oke. Supaya memudahkan pemanggilan, kita rubah nama dulu deh. Misalkan project CI. Misal. Oke. Project CI. Nah, ini project CI ya. Nah, kalau sudah di copy paste di htdoc, jalankan exam. Jadi kita tes dulu ya apakah instalasinya sudah berhasil atau tidak. Kita jalankan exam. Kita cek apakah CodeIgniter-nya ini berjalan sukses atau tidak. Biasanya kalau misalkan sukses, ada message welcome ya. Welcome to CodeIgniter. Biasanya seperti itu sih. Kita coba localhost. Ini server.php ya. Nah, kita ketikkan di browser localhost project CI ya. Ini nama foldernya, project CI. Nah, kalau sudah berhasil, nanti tampilannya seperti ini. Welcome to CodeIgniter. Nah, itu aturan atau cara instalasi ya. Mudah ya kalau CodeIgniter itu cara instalasinya. Cuman cara pemanggilannya beda. Sama localhost, kemudian nama foldernya, nama folder projectnya apa. Seperti itu.
Oke, mungkin hari ini cukup sampai instalasi dulu ya. Nah, untuk hari berikutnya, pertemuan berikutnya nanti kita belajar sedikit-sedikit tentang penggunaan view, penggunaan controller, kemudian penggunaan model ya. Kita belajar sedikit-sedikit di sana. Oke, terima kasih sebelumnya. Mudah-mudahan materinya bermanfaat. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata karena saya juga masih belajar ya. Masih mendalami bahasa pemrograman itu seperti apa sih gitu. Jadi saya juga masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.